Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hendar Akmal dengan NIM 2310601138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Al-Gufron dengan NIM 2310601109. Nama saya Bagus Arif Nasrullah dengan NIM 231060111029. Di dalam video ini kami akan membuat sebuah video tugas yang diampu oleh Bapak Eri Nurdiansyah dalam mata kuliah bimbingan konseling Islam. Kami dari kelas B1 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas UTS Semarang. Silakan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang mulia ini, yaitu dalam nasihat walafiat dalam hal bimbingan konseling Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui oleh umatnya, mendapatkan syafaatnya kelak di dunia. Amin. Jadi bimbingan konseling Islam itu secara singkat ini ya. Sebelumnya saya kasih tahu apa itu bimbingan konseling Islam. Proses pemberian bantuan dari seorang yang ahli dalam hal konseling, memberikan arahan kepada individu atau sebuah kelompok yang mengalami kesulitan, mengalami masalah, agar mereka mampu menyelaraskan kembali kehidupannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Itu namanya yang dinamakan dengan bimbingan konseling Islam. Paham ya? Kemudian saya di sini ya, saya konselor dan kamu atau kalian yang menjadi konseling. Apapun masalah kalian nanti akan kalian ceritakan kepada saya, dan saya pun akan sebisanya membantu kalian mampu saya, dan apapun yang kalian katakan itu pasti saya tutupi, karena itu merupakan privasi dari kalian dan kita semua. Tidak akan saya bocorkan ke kemana-mana seperti itu. Baiklah, terima kasih waktunya dengan pada saya, dan saya sudah memahami terkait bimbingan konseling Islam, adanya konselor dan konseling, dan saya di sini sebagai konseling 1 dan teman saya Mas Bagus sebagai konseling 2, yang nantinya saya pribadi bukan hanya sekedar objek pasif yang datang hanya mendengarkan ceramah dan nasihat Bapak. Mestinya peran saya dan Mas Bagus juga menjadi subjek aktif yang nantinya kami sedang berikhtiar mencari jalan menceritakan hambatan yang sedang kami jalani, entah arahnya kemana belum tahu, dan kami insya Allah akan lebih terbuka, jujur menceritakan hambatan-hambatan kami yang telah dilalui dalam kehidupan. Dan kunci kami di sini sebagai konselor, bagaimana caranya harus terbuka, karena keterbukaan adalah kunci dari keberhasilan pada sesi ini. Terima kasih. Ya betul, mendapatkan dari Mas Gufron. Sebagai konseling kami juga berperan untuk berkomitmen pada diri sendiri. Kami sadar bahwa keputusan akhir dan langkah nyata untuk berubah ada di tangan kami sendiri. Konselor hanya membantu membukakan jalannya, dan kami yang melangkah dengan niat ibadah lillahi ta'ala untuk memperbaiki keadaan. Itu jadi seperti yang
Anda ucapkan tadi, kalian ucapkan tadi bahwasanya kalian datang ke sini itu untuk meminta bantuan atau meminta arahan. Tugas saya sendiri itu hanya mengarahkan, membantu sedikit-sedikit sebisa saya. Untuk tindakan selanjutnya ya kalian sendiri yang menentukan. Itu ya. Jadi silakan bisa kalian ceritakan gimana kronologi permasalahan dari kalian. Oke. Apa permasalahannya bisa silahkan. Baik ya Pak, terima kasih. Bagus bisa mendengarkan cerita saya dan masalah saya, keluhan saya. Dan saya begini Pak, saya itu mengalami kesulitan dalam proses bimbingan skripsi. Saya sudah beberapa kali menghubungi dosen bimbingan saya, dosen pembimbing 1 dan 2 melalui WhatsApp, tetapi belum ada jawaban. Kalau bahasanya anak sekarang hanya tentang bimbing, tidak apa tidak ada bahasa. Jadi sebetulnya sudah chat ke dosen, namun tidak si dosen hanya dibaca saja, tidak ada balasan gitu ya. Dan di sini ya saya juga merasa kebingungan karena tidak ada namanya kepastian. Dan akibat skripsi ini saya mengalami pusing. Bagaimana skripsi saya itu berkembang sulit karena disitulah belum ada kepastian. Terima kasih. Silakan yang konseling juga bisa diceritakan kenapa Ya, masalah apa ini Mas? kalau saya ini sebenarnya dosen pembimbing sebenarnya mudah ditemui, akan tetapi saya sendiri yang sering merasa kurang percaya diri pada saat bimbingan tersebut. Saya takut bimbingan skripsi ya. Ya, saya takut kalau hasil revisi saya masih banyak yang salah. Jadi sering menunda untuk bertemu dosen. Ya akhirnya skripsi saya juga jadi terlambat karena saya sendiri sering menunda untuk bertemu pada dosen itu. Jadi kendala utamanya adalah pada diri kamu sendiri gitu ya. Iya. Karena kamu merasa takut ataupun kurang percaya diri. Baik. Jadi kedua masalah ini memang berbeda ya. Tapi sama-sama dalam apa? Dalam penyelesaian skripsi. Ada sebuah hambatan dalam penyelesaian skripsi. Baik. Saya ingin bertanya kepada kamu, konseli 2, Mas Bagus, bagaimana pendapatmu tentang masalah yang dialami konseli 1 juga? Saya tanya dulu. Menurut saya apa yang sudah dialami oleh Mas Gufron ini sudah berusaha dengan baik dan maksimal. Kalau saya berada di posisinya, mungkin saya akan mencoba datang langsung ke kampus pada saat dosen mengajar, ataupun juga bertanya pada teman-teman yang juga dibimbing oleh dosen tersebut mengenai waktu yang tepat untuk bertemu. Jadi kamu akan bertanya kepada teman-teman atau akan menghubungi langsung ketika dosen sedang mengajar. Sekarang saya kepada konseli 1 Mas Gufron Iya. mengenai pendapatmu bagaimana, apa yang ingin kamu sampaikan kepada konseli 2? Ini Pak, menurut saya dan pandangan saya pribadi terkait masalahnya Mas Bagus ini ya. Menurut saya itu gini Mas, jangan terlalu takut saat bimbingan Mas. Justru dosen membimbing kita itu supaya kita tahu letak kesalahannya di mana. Nah ini. Nah, kalau sampean dengan bimbingannya ditunda terus karena takut nanti kesalahannya di mana, apa ini nanti persoalannya urusan salah, landasan teori tidak sesuai dengan rumusan masalah, nanti itu akan menjadi penghambat utama bagi bimbingan skripsi Anda sendiri, Mas. Malah semakin lama dalam penyelesaian skripsi. Ya, betul itu. Sudah lah. Itu ya. Jadi, kemudian saya merasa senang ya, misalnya kalian bisa saling memberi masukan, antara
satu dan yang lainnya bisa memberikan saran, masukan. Dari saran dari saya untuk konsili 1 Mas Ifron, saya sarankan bahwasanya kamu agar tetap melakukan komunikasi dengan sopan. Bukannya kok kamu baru sekali kamu tidak ada jawaban, bahkan sudah julid, kamu tetap sabar. Kamu harus tetap menunggu, ditunggu sekiranya 2 atau 3 hari. Tidak kok spam terus menerus mengajak dosen. Jadi ada adabnya kita terhadap dosen. Jadi sekiranya 3 hari belum ada jawaban, ya sebaiknya kamu harus mengajak memberi pesan WA. Tapi tetap dengan bahasa yang santun, yang sopan. Atau kalau masih belum ada jawaban dari beliau, saya sarankan kamu coba langsung menemuinya di kampus. Bisa tanya-tanya dengan Pak Satpam atau Pak dosen-dosen yang lain atau teman-teman di kampus yang lain ya. Pokoknya silahkan cari informasi dengan ibu dosen tersebut. Pokoknya sabar. Ya, pokoknya sabar. Ya. Gitu ya. Kemudian kamu konsili 2 ya. Jadi cobalah kamu mengubah cara berpikir bahwa revisi merupakan bagian dari proses belajar. Dari proses revisi itu tersebut, kamu tahu di mana letak kesalahanmu di mana. Itu merupakan proses dari pembelajaran. Tidak ada solusi yang langsung sempurna. Semakin sering kamu bimbingan, justru semakin cepat proses penyelesaiannya. Semakin kamu malas untuk bimbingan, justru malah semakin menghambat kamu dari menyelesaikan skripsi. Itu ya, karena semangat, jangan malas untuk bimbingan, jangan malas, jangan putus asa. Itu ya pokoknya ya. Menurut kalian nih seharusnya apakah solusi tersebut bisa diterapkan? Alhamdulillah Pak, insyaallah atas saya datang ke sini saya menceritakan mencari jalan keluar atau arahan dari masalah saya. Insyaallah jadi tadi saran atau pendapat dari Mas Bagus dari pihak Konselor, saya terima kasih banyak dan saya akan mencoba menuju secara langsung dan saya tetap sabar mengikuti tata cara aturan prosedur yang ada yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Kalau Mas Bagus gimana? Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada konselor dan juga pendapat dan saran dari Mas Ifron. Insya Allah saya juga akan mulai memberanikan diri untuk bimbingan dan tidak menunda lagi karena rasa takut yang berlebihan. Oke, jadi gitu ya, pokoknya semangat, jangan mengeluh, jangan menyerah. Pokoknya semakin kamu tekun dalam mengerjakan skripsi ya, semakin kamu cepat selesai skripsi. Alhamdulillah ya, hari ini kita belajar bahwa setiap orang itu memiliki tantangan yang berbeda, ada masalahnya tersendiri. Tapi semua masalah itu pasti dapat dicari jalan keluarnya. Bila kita mau berusaha dan tidak menyerah, pasti ada jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hendar Akmal dengan NIM 2310601138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Al-Gufron dengan NIM 2310601109.
Nama saya Bagus Arif Nasrullah dengan NIM 231060110029. Di dalam video ini kami akan membuat sebuah video tugas yang diampu oleh Bapak Eri Nurdiansyah dalam mata kuliah bimbingan konseling Islam.